Selamat siang Pak Hartono. Selamat siang, Bu. Iya Pak Hartono, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak. Bagaimana kira-kira saya bisa membantu Bapak? Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ya, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan eh, coach saya untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna, Bu. Baik Pak, baik. Begini, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Oh iya, Bu. Saya berharap, Bu, Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan juga hadir di dalam course tersebut dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Oke Pak, untuk itu sudah saya catat ya Pak ya. Jadi supaya Ya, lebih mudah kita nanti. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan juga berbobot akan sangat berguna nanti dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak, saya paham ya Pak ya. Dengan keterampilan ini nanti Bapak bisa lebih baik membimbing dalam pembelajaran. Nah selanjutnya Pak, apa harapan Bapak setelah kita observasi ini? Ya, tentu Bu, saya berharap observasi yang Ibu lakukan yang memberikan umpan balik kepada saya yang membangun untuk membantu perkembangan saya dalam proses coach, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik Pak, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan panggil Koci aja ya Pak ya. Jadi nanti saya akan memperhatikan Bapak, saya akan mengsupervisi Bapak. Supervisi kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin Bapak Hartono sebagai coach sudah bisa memanggil Pak Riki sebagai Koci. Oke, terima kasih Bu. Oke Pak, silakan Pak. Selamat pagi Pak Riki, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Hartono. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Seluruhnya Pak, keluarga, anak-anak, siswa, rekan-rekan sejawat juga posisi kabarnya baik-baik Pak. Iya, terima kasih. Uh, ada apa dengan Bapak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bapak? Yang ada yang bisa saya bantu? Baik Pak Hartono. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Ya, tidak apa-apa, Pak Riki. Begini Pak Hartono, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Hartono kira-kira bisa membantu saya? Iya, sangat dengan senang hati Pak Riki. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Riki? Baik Pak Hartono, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, kira-kira masalahnya apa Pak Riki? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak,
beberapa hari yang lalu saya pergi mengikuti BIMTEK mewakili sekolah, dan Ya. minggu depan sesuai RTL saya harus melakukan diseminasi di sekolah yang dihadiri oleh pengawas dan koordinator wilayah kecamatan. Karena hal itu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Oh iya, memang ingat saya ya sudah akan diseminasi ya. Oh ya, terkait yang Bapak sampaikan, apa yang definisi atau tujuan akhir yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan seperti ini, Pak Hartono. Pada saat presentasi, maunya saya dapat meningkatkan percaya diri saya. Bagaimana cara saya bisa membuat audiens terkesan dan ingin memahami sampai tuntas presentasi saya, Pak. Oh, bagus Pak Riki. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin presentasi saya berjalan dengan lancar tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari para audiens, Pak. Intinya saya ingin mengembangkan percaya diri saya di depan audiens. Oke, sekarang mari kita masuk ini ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Ini, Pak, apa yang saya alami ketika melaksanakan presentasi, saya merasa gugup dan sering lupa dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oh, coba ceritakan lebih bagaimana perasaan itu muncul. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, sehingga menjadikan saya gugup. Terkadang saya merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan dari Bapak, mudah-mudahan saya bisa menggapainya, Pak. Baik, Pak Riki. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik dulu ya, Pak ya. Kemudian berlatih bagaimana tampil pada saat presentasi. Saya uji coba dulu di depan cermin di rumah dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Ya, bagus sekali Pak Riki. Kira-kira adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak itu? Prioritas saya, Pak, adalah mempersiapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin. Kalaupun hanya di depan cermin dulu ya, Pak, untuk persiapan. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu, Pak. Iya, baik Pak Riki. Strategi apa yang Bapak gunakan nantinya untuk mencapai tujuan presentasi Bapak?
Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang lebih menarik audiens, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh sehingga audiens memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Iya, langkah Bapak ini yang Bapak ambil itu sudah sangat tepat sekali. Selanjutnya rencana aksi yang terstruktur dan terfokus pada detail yang akan membantu Bapak untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Syukurlah, Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya sangat gugup karena belum pernah tampil sebagai narasumber, Pak. Syukurlah Pak Riki, Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, Pak Riki? Jadi komitmen yang akan saya laksanakan, Pak, yang pertama saya mempersiapkan materi presentasi dulu dengan sangat baik, menarik. Kemudian sebelum terjun presentasi, saya persiapkan diri dulu, latihan presentasi di depan cermin. Dan saya akan mencari feedback dari teman atau dari mentor, Pak. Iya, bagus Pak Riki. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan adanya dukungan mereka akan menjadikan pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan untuk diri saya, Pak. Iya, baik Pak Riki. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kita ini, kegiatan coaching ini? Baik, terima kasih Pak Hartono. Saya akan terus berlatih presentasi, mencari feedback dari teman atau mentor, kemudian terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus hanya kegiatan sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi secara efektif, Pak. Iya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Riki. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak juga dapat mempresentasikan dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa khawatir atau rasa gugup. Amin, Pak Hartono. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya. Bapak mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, Pak. Semoga kita nanti dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak. Iya, amin, amin. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih, Semoga Pak. lancar ke depannya. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama, Pak. Oke Pak Hartono, mantap ya Pak. Iya Bu. Saya sudah mengamati percakapan Bapak dengan Koci. Jadi kemudian saya ingin membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Kira-kira bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi, Pak?
Ya Bu, jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik di dalam kompetensi ini. Oke. Kemudian Pak, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, hadir di tengah-tengah coaching, bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot dengan baik. Oke, bagus. Kemudian Pak, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya Boleh, Bu? melihat bahwa Bapak telah melakukan atau mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian Pak, saya juga melihat masih ada beberapa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Misalnya seperti ini, saat observasi tadi, saya kan memperhatikan Bapak itu sedang coaching. Nah, Ya Bu. Bapak mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan lanjutan yang terkait identifikasi Pak. Iya, iya. Jadi nanti pertanyaan lanjutannya untuk arah yang lebih jelas, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana Iya, Bu. pandangan Bapak? Ya, saya mengerti juga Bu. Jadi saya nanti akan berusaha untuk lebih baik meningkatkan lagi Bu. Oke Pak, dari diskusi kita, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Ya, tentu saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih serius, latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan bermakna. Oke, itu sudah langkah yang baik ya Pak ya. Jadi Ya, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam POM supervisi akademik. Terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? ya, tentu saya merasa lebih memahami di area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih kepada Ibu atas bimbingannya dan koreksinya, serta umpan balik yang Ibu berikan. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi Bapak ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Selamat Oke, pagi selamat Bu. siang Pak Hartono. Selamat siang Bu.